Selamat siang, Brother Sisters. Satu sukacita kita bisa bersama-sama lagi. Dan kita akan belajar dari kelas tubuh bersama pada kelas persumbuhan bersama yang pertama, di mana pada minggu lalu kita sudah belajar memahami doktrin gereja Protestan atau gerakan Calvinisme. Dan saat ini saya akan mengajar Brother Sisters semua untuk belajar bagaimana memahami doktrin daripada gerakan Pentakosta atau karismatik. Nah, saya tahu bahwa ini bahannya sangat banyak, jadi saya akan berusaha untuk membuat dalam presentasi yang sesederhana mungkin. Dan saya tahu bahwa tidak mungkin dalam 30 menit kita bisa memahami semua doktrin dari suatu gereja, apalagi seperti gerakan karismatik. Tetapi saya hanya akan memberikan pointer-pointer utama supaya kita juga paling tidak bisa punya gambaran mengajar orang-orang dengan latar belakang itu, dengan memahami mereka dan tahu bagaimana menjawab iman yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena itu kemudian ada satu ayat yang saya ingin bagikan kepada kita semua pada siang atau sore hari ini. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 9-10 dikatakan bahwa apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dahulu, lama sebelum kita ada. Nah, menariknya dalam Pengkhotbah 1 ayat 9-10 dikatakan bahwa sebenarnya segala sesuatu yang terjadi, bukan teknologi yang terjadi di bumi itu bukan satu hal yang baru. Itu sudah terjadi bahkan jauh-jauh sebelumnya. Hal yang sama juga berlaku dengan gerakan karismatik. Apa yang kita pikir ada zaman sekarang, sebenarnya sudah ada lebih pada zaman dahulu kala yang lalu. Pelajaran kita pada siang hari ini kita akan bagi dalam 3 pokok utama. Yang pertama, saya mencoba untuk mengambil tokoh-tokoh utama dan juga sejarah singkat daripada gerakan Pentakosta atau karismatik. Kemudian kita akan bahas doktrin utama mereka dan bagaimana kita menjelaskan keyakinan kita terhadap doktrin mereka itu. Yang pertama adalah bicara sejarah singkat. Nah, gerakan karismatik sebenarnya bukan ada pada zaman sekarang. Sudah jauh-jauh dahulu sudah ada. Pada tahun 170 sesudah Masehi ada seorang yang namanya Montanus. Nah, Montanus ini dia mempraktekkan yang namanya praktek-praktek nubuatan, praktek-praktek kasih karunia, dan juga praktek-praktek karunia penyembuhan. Dan menariknya adalah pada masa itu gerakan ini disebut sebagai gerakan yang sesat atau bidat. Tahun 250 sudah Masehi ada seorang namanya Antoni dari Mesir, juga sama penyembuhan, tanda-tanda karunia-karunia. Dan ada juga tahun-tahun ini, tapi saya nggak sebutkan penting, saya hanya ambil tahun 949. Ada namanya Simon sang teolog yang baru. Dia mulai memperkenalkan namanya baptisan dalam roh disertai dengan tanda-tanda kesedihan, atau mereka pakai air mata. 1050 sesudah Masehi, namanya Hildegard dan juga Bingen. Mereka mempraktekkan penglihatan, air mata kesedihan, nubuatan, mujizat, konser nyanyi dalam roh, bahasa roh, dan bahkan mereka menulis buku dalam bahasa yang tidak diketahui. 1296 namanya Gregory Palamas mempraktekkan karunia penyembuhan, kebijaksanaan, bahasa roh, dan penerjemahan daripada bahasa roh. 1750 namanya Jansen yang mempraktekkan tanda-tanda mujizat, spiritual dancing. Lihat, ada satu yang baru, spiritual dancing, penyembuhan, nubuatan, dan bahasa roh. 1827 namanya Edward Irving, di mana dikatakan bahwa semua jemaat harus bisa berbahasa roh, bernubuat, dan dia dianggap sebagai peletak dasar gereja Pentakosta modern. 1851 yang namanya Dorothea Trudel memperkenalkan pengobatan menggunakan minyak urapan, penyembuhan lewat surat. Dia terinspirasi dari kitab Yakobus. 1893 namanya Frank Sanford. Dia membentuk namanya Healing Community, mengaku sebagai seorang rasul, mengaku bertemu Tuhan selama 7 tahun,
ya, mempraktekkan kawin cerai, seorang yang sangat otoriter, abusive, pemarah, suka mengontrol, rakus, tidak toleran kepada orang yang bertanya, dan bahkan banyak pengikutnya yang jatuh miskin karena memberi harta kepadanya. 1901, seorang namanya Charles Parham. Nah, inilah yang dianggap sebagai bapak gereja Pentakosta modern. Dia mempraktekkan bahasa roh sebagai bukti awal kepenuhan roh, dengan bahwa orang yang dipenuhi roh, maka kemampuannya adalah berbahasa roh. Dia membentuk namanya Apostolic Faith Movement, berkhotbah dengan berpakaian model orang Palestina, dan sering mengancam orang dengan hukuman jika menolak untuk bergabung. Seorang yang abusive, kontrol, dan ditangkap karena tuduhan sodomi, dan dia juga ada nubuatan tentang akhir zaman. Charles Parham dianggap sebagai bapak daripada gereja Pentakosta modern. Ada lagi namanya William Seymour, seorang berkulit hitam Afro-Amerika. Kita pernah dengar namanya Azusa Street, di mana mereka mempraktekkan sesuatu yang luar biasa berbeda dibandingkan dengan praktek Kristen sebelumnya, di mana selain berbahasa roh, mereka adanya tertawa dalam roh, komat kamit dalam roh, gerakannya sangat liar tiba-tiba, menggonggong dalam roh, menengking dalam roh, merangkak dalam roh, dan juga menariknya dia meletakkan dasar-dasar musik Afro-Amerika sebagai musik dalam gereja gerakan karismatik, atau mereka sebut sebagai worship. Nah, pecahan daripada gereja ini menjadi dua, yaitu apostolik dan juga gereja sidang jemaat Allah. Sementara karismatik, kalau tadi itu Pentakosta, sementara karismatik sebenarnya ide awalnya adalah mereka ingin menjadi lembaga independen, tidak terikat dengan denominasi Pentakosta. Mereka setuju dengan doktrinnya, tetapi mereka hanya ingin lebih independen. Dan belakangan mereka menyebut dirinya gerakan Pentakosta baru atau karismatik. Nah, pendekatannya mereka berbeda dengan pendekatan Pentakosta. Mereka lebih banyak pada masa di mana dulu ada program TV, penginjilan, dan juga KKR, kebaktian kebangkitan rohani. Gerakan ini membentuk satu namanya Full Gospel Fellowship, yang berkembangannya bahkan melewati gereja induk, yaitu gereja Pentakosta. Itulah membuat mereka tahun 73 mereka menjadi populer dengan sebutan gerakan Pentakosta baru atau karismatik. Doktrin asal orang tidak masalah, yang penting mau gereja apa aja boleh, mau Katolik, mau Protestan, mau apa aja, tetapi orang bisa melakukan praktek-praktek karunia roh seperti bahasa roh, mujizat, dan nubuatan. Ada lagi yang menarik tahun 1970 dan seterusnya, ada namanya World Faith Movement, ya, gerakan karismatik yang sangat ekstrim, dipelopori oleh yang namanya Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Paul Crouch, John Avanzini, Benny Hinn, dan Maurice Cerulo. Ya, mereka menariknya gerakan ini mereka memfokuskan penggunaan unsur hipnotis sebagai kekuatan pikiran dan respons psikologi terhadap sugesti. Itu yang tiba-tiba orang bisa jatuh rame-rame didorong, dan satu gedung bisa semua jatuh semuanya. Nah, mereka mengaku bahwa apa yang mereka katakan itu berasal dari sumber pengetahuan itu sendiri. Jadi knowledge mereka berasal dari Tuhan sendiri. Maksudnya adalah apa yang mereka ucapkan, apapun teologinya, apapun doktrinnya, menurut gerakan ini itu berasal daripada Tuhan. Jadi karena itu mereka semangat dengan fokusnya kepada penyingkapan pengetahuan, penyembuhan, dan teologia kemakmuran. Nah, doktrin utama daripada karismatik atau Pentakosta, ya, pertama mereka percaya bahwa seorang yang percaya perlu untuk mendapatkan karunia Roh Kudus yang diterima dalam bentuk penumpangan tangan. Nah, wujud awal dipenuhi Roh Kudus adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dalam bahasa surgawi, yaitu menurut mereka adalah bahasa lidah atau bahasa roh. Mereka juga percaya bahwa seseorang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, bernubuat, atau menyikapkan sesuatu yang tersembunyi.
terkenal dengan pengajaran tentang akhir zaman yang dalam bentuk rapture atau pengangkatan, kerajaan 1000 tahun, perang Armageddon, dan penghakiman akhir. Mereka juga percaya atau mereka menerima dan mengajarkan bahwa kemakmuran adalah ukuran rohani seseorang. Karena orang yang percaya adalah anak raja, jadi harus punya berkat anak raja. Dan kekayaan adalah bukti daripada seseorang yang rohani. Menyanyi dengan iringan musik yang dinamis itu adalah worship. Dan musik dan nyanyian adalah alat penyembahan yang mendekatkan orang kepada Tuhan. Jadi waktu orang berbicara worship dalam konteks mereka, maka konteks mereka worship adalah bernyanyi memuji Tuhan atau mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Mereka sebut sebagai worship dalam pandangan mereka. Nah, karena itu kemudian mari coba kita bahas secara alkitabiah hal-hal yang bisa menjadi keyakinan kita untuk menambah keyakinan kita, bukan untuk menghakimi siapa yang salah atau siapa yang sesat, tetapi untuk meyakinkan diri kita apa konteks Alkitab. Dan jika ada orang yang lagi belajar Alkitab, kita bisa menjelaskan secara sederhana apa yang kita yakini sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama begini, kalau orang bicara tentang mujizat, maka secara definisi, mujizat adalah sesuatu yang berlawanan dengan hukum alam. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara hukum alam. Misal contoh, bagaimana orang buta itu bisa melihat? Bagaimana orang lumpuh yang sejak kecil itu bisa langsung berjalan? Bagaimana orang bisu itu bisa berbicara? Atau orang mati dibangkitkan? Atau orang kusta langsung sembuh dan kulitnya itu menjadi pulih seperti sedia kala. Nah, itu namanya mujizat. Nah, dibandingkan dengan yang kedua adalah peristiwa yang extraordinary atau luar biasa. Misal contoh, seorang penjahat bertobat. Keluarga saya dulu menganiaya, sekarang jadi berbalik. Keluarga yang berantakan dipulihkan. Orang yang stroke tiba-tiba bisa berjalan. Nah, itu sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Tetapi sesuatu yang luar biasa itu bukan mujizat. Karena itu bisa terjadi kepada orang-orang yang lain. Sementara mujizat terjadi pada peristiwa yang khusus, tidak mungkin berulang, dan itu tidak bisa dijelaskan secara hukum alam atau ilmu pengetahuan. Nah, itu baru namanya mujizat. Berdasarkan definisi itu, maka saya akan mencoba mengajak kita melihat beberapa hal tentang dari firman Tuhan tentang mujizat itu. Yang pertama adalah tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama yang bisa buat mujizat. Kita tahu ada tokoh-tokoh hebat seperti Abraham, seperti Ishak, seperti Yakub, Daud, siapa lagi? Nabi Nathan, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, macam-macam, Esra. Ada orang-orang hebat dalam Alkitab, tapi mereka tidak melakukan mujizat. Musa dan Harun adalah orang pertama yang bisa buat mujizat, tetapi mereka hanya bisa kalau Tuhan perintahkan. Mereka tidak bisa lakukan berdasarkan kehendak bebas mereka. Yang kedua adalah Elia dan Elisa. Nah, mereka inilah hanya dua tokoh ini yang dalam perjanjian lama itu bisa melakukan mujizat secara independen. Dan kalau kita mengerti, mereka itu ada ketika rohani umat Tuhan, bangsa Israel, dalam keadaan yang hancur, berantakan, tidak bagus sekali. Maka kemudian mujizat itu muncul melalui mereka. Ada juga Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang yang ditolong Tuhan secara miracles, tetapi mereka sendiri tidak bisa melakukan mujizat secara independen. Tuhan yang melakukan bagi mereka. Nah, di dalam perjanjian baru ada tokoh-tokoh yang bisa melakukan mujizat. Yang pertama tentu saja Tuhan Yesus. Kemudian ada rasul-rasul. Kemudian ada juga Paulus yang juga adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Ada lagi Stefanus bisa buat mujizat, Filipus bisa membuat mujizat, dan Barnabas bisa melakukan mujizat. Nah,
Ini adalah nama-nama orang-orang dalam Alkitab Perjanjian Baru yang bisa melakukan mujizat. Saya tidak menemukan lagi nama-nama yang lain dalam Kisah Para Rasul di mana mereka mampu melakukan mujizat. Mengusir setan itu bisa aja, siapa aja bisa. Tetapi yang namanya mujizat seperti yang dalam definisi tadi, tidak banyak orang melakukan. Coba kita melihat satu demi satu. Kisah Rasul 3 ayat 1-9, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah Rasul 5 ayat 12, rasul-rasul mengadakan mujizat. Kisah Rasul 6 ayat 8, Stefanus melakukan tanda-tanda. Kisah Rasul 8 ayat 5-8, Filipus melakukan tanda, menyembuhkan orang lumpuh dan timpang di Samaria. Kisah Rasul 9 ayat 32-43, Petrus membangkitkan Dorcas. Kisah Rasul 14 ayat 8-10, Paulus menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Kisah Rasul 16 ayat 16-18, Paulus mengusir roh jahat dari hamba perempuan. Kisah Rasul 19 ayat 11-12, Paulus menyembuhkan orang banyak. Sapu tangan Paulus bahkan bisa menyembuhkan segala penyakit. Kisah Rasul 20 ayat 7-11, Paulus membangkitkan Eutikus. Kisah Rasul 28 ayat 3-9, Paulus digigit oleh ular tidak berbisa, tapi tidak ada ngaruh sama sekali, maka tidak mati dia. Bahkan Paulus bisa menyembuhkan gubernur Malta yang kena demam dan menyembuhkan orang-orang sakit di pulau Malta. Ini adalah contoh-contoh dalam Kisah Para Rasul. Dan kalau kita lihat nama-nama mereka adalah orang itu aja yang saya sebutkan tadi di atas. Coba gerakan karismatik atau Pentakosta, mereka percaya bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi coba kita lihat dalam firman Tuhan. Kisah Rasul 2 misalnya, dikatakan ada 120 orang yang ada bersama-sama pada hari Pentakosta. Dan mereka juga sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Tapi Alkitab tidak pernah ceritakan bahwa mereka bisa melakukan mujizat kecuali rasul-rasul. Ulangan 34 ayat 9, Joshua ditumpangkan tangan oleh Musa, tetapi tidak ada mujizat yang diturunkan kepada Joshua. 1 Samuel 10 ayat 13, Saul dipenuhi Roh Kudus, tetapi tidak ada cerita dia melakukan mujizat. 1 Samuel 16 ayat 13, Daud diurapi oleh Samuel dan sejak saat itu Roh Allah menyertai Daud, tetapi tidak ada mujizat yang dilakukan Daud. 1 Samuel 19:23, bahkan yang istilahnya walaupun Saul sudah pernah dipenuhi Roh Kudus, tetapi dia bisa bernubuat walaupun hatinya sudah rusak dan sudah ditolak oleh Tuhan. Lukas 1 dalam Perjanjian Baru ayat 13-15, Yohanes Pembaptis dipenuhi dengan Roh Kudus bahkan sejak di dalam rahim ibunya. Tapi tidak ada cerita bahwa dia melakukan mujizat. Jadi kalau orang-orang ini dikatakan memiliki atau dipenuhi Roh Kudus, ya tidak bisa melakukan mujizat. Bagaimana bisa orang berkata bahwa dengan dipenuhi Roh Kudus melalui penumpangan tangan, maka orang itu bisa memiliki kemampuan atau bisa melakukan mujizat dan lain-lain. Jadi berarti di dalam Alkitab, apa tujuan Tuhan mengizinkan suatu mujizat itu terjadi? Markus 16 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 berkata bahwa tujuan mujizat adalah untuk meneguhkan firman Tuhan yang disampaikan. Kisah 14 ayat 3, waktu dikatakan Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar banyak orang dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan.
Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi jelas sekali bahwa mujizat atau tanda-tanda diberikan kepada Tuhan pada waktu itu untuk meneguhkan bahwa firman yang disampaikan adalah betul-betul berasal dari Allah. Jadi kalau sekarang kita sudah setuju firman Tuhan adalah, atau Alkitab adalah firman Tuhan, apakah kita butuh mujizat untuk membuktikan itu adalah firman Tuhan? Sementara dalam Alkitab saja sudah berisi cerita mujizat yang Tuhan kerjakan kepada manusia melalui orang-orang yang Dia pilih. Nah, berhubungan dengan praktek penyembuhan massal, KKR lah, program televisi evangelistik lah, yang dimana kita disuruh atau Anda disuruh menaruh tangan di dada untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang itu harus disembuhkan? Nah, ini menarik. Dalam 1 Timotius 5:23, Paulus menulis surat kepada Timotius. Dia berkata begini, Timotius, kamu jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, kalau dalam waktu Paulus ke kota Efesus, sapu tangannya bahkan bisa menyembuhkan orang. Kalau itu terjadi secara terus-menerus, mengapa sapu tangan Paulus tidak Paulus kirim saja kepada Timotius supaya Timotius menyentuhnya dan sakit masalah pencernaan dalam tubuhnya dan tubuhnya sering lemah itu bisa disembuhkan? Paulus bahkan menyuruh Timotius mencampur minuman dengan anggur karena ada unsur dari anggur yang membantu pencernaannya, membantu kesehatan tubuhnya. 2 Timotius 4 ayat 20. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Kalau semua orang bisa disembuhkan, atau praktek penyembuhan massal yang dipraktikkan sekarang, masalahnya adalah di dalam Alkitab, ya, Paulus meninggalkan Trofimus dalam keadaan sakit di kota Miletus. Kan teman seperjalanan Paulus, kenapa tidak Paulus sembuhkan aja? Kalau kemampuan Paulus menyembuhkan orang itu secara konstan bisa dilakukan seperti show off bahwa Tuhan itu luar biasa. Sementara orang ini sudah percaya Tuhan, orang ini sudah terima Tuhan, yaitu si Trofimus itu. Jadi karena itu Paulus tidak menyembuhkan dia, karena memang tidak semua orang harus disembuhkan oleh sesuai kehendak dia. 2 Korintus 12 ayat 7-9. Paulus bahkan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan angkat duri dalam dagingnya. Tapi Tuhan tolak permintaan Paulus. Jadi tidak semua permintaan Paulus yang istilahnya begitu luar biasa kepada Tuhan pun tidak semua Tuhan penuhi. Bahkan Tuhan bilang, enggak, supaya dalam kelemahanmu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu Tuhan kepada Paulus. Jadi kalau itu pesannya, siapa kita yang bisa sembarangan memerintahkan menyembuhkan orang pada segala tempat, segala waktu, segala jarak, pakai model online atau lihat televisi dan segala macam? Siapa kita bisa melakukan itu? Yang kedua adalah tentang bahasa roh. Nah, menariknya adalah sering orang menerjemahkan bahasa roh sebagai bahasa lidah. Jadi karena itu bahasa lidah, maka kata-kata yang tidak beraturan seperti asyalalalala atau bala 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 itu adalah satu bahasa yang berasal daripada Tuhan. Nah, betul, ada mereka menggunakan lidah atau glosa, tapi lidah atau glosa itu berarti bahasa asing yang lain yang mereka bukan bahasa mereka, bukan bahasa ibu mereka, bukan bahasa yang muncul karena pergerakan lidah, dan juga adalah dialektos yang berarti juga adalah bahasa. Nah, dalam Kisah Rasul 2 ayat 6 dan 8, kedua kata itu yaitu glosa dan dialektos digunakan saling tukar-menukar. Kisah 2 ayat 6. Ketika turun bunyi, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa atau glosa mereka sendiri.
Kisah 2 ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam dialektos kita sendiri, yaitu dialektos yang dipakai di negeri asal kita. Jadi yang pertama dia pakai kata-kata glosa, yang kedua dia pakai kata dialektos. Jadi bahasa lidah atau tang, yaitu glosa, dengan bahasa manusia atau dialektos itu sama pengertiannya. Bukan glosa berarti bahasa yang diucapkan karena pergerakan lidah. Bukan. Dan yang namanya bahasa itu ada aturan bahasa, tata bahasanya, subjek, predikat, objek, keterangan. Gak bisa bahasa tuh asyalalala kemudian itulah berisi subjek, objek, predikat, keterangan. Kan gak bisa. Karena namanya bahasa itu ada tata bahasa, ada ilmunya, bukan asal menggoyang lidah kemudian keluarlah satu bahasa. Dalam 1 Korintus 14 ayat 19 kemudian diatur dalam bahasa roh atau bahasa lidah diatur. Nah, maksudnya begini, bukan berarti yang sekarang itu betul, karena yang dimaksudkan bahasa roh itu adalah bahasa yang memiliki arti, ya seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Papua, itulah bahasa yang tidak dikenal oleh orang yang lain, itu disebut bahasa roh atau bahasa lidah. 1 Korintus 14:19 dikatakan bahwa saya bisa punya 1000 lebih bahasa roh, maka dengan 5 kata yang saya ajarkan kepada orang dimengerti lebih hebat 5 kata. Jadi kalau orang bicara 5 kata lebih hebat dari 1000 bahasa, mengapa orang suka bahasa roh sementara 5 kata lebih bagus atau lebih hebat? Kan lucu aja. Mengapa orang bangga bisa berbahasa roh? Padahal Tuhan bilang, atau Alkitab bilang, kalau saya bisa bicara, aku mau kamu membaca firman dengan berbahasa-bahasa roh, yang bahasa yang tidak kita mengerti, ada 1000 bahasa, 1000 kata, yang 5 itu lebih hebat daripada 1000 kata yang tidak dimengerti orang. 1 Korintus 14 ayat 22, dia bilang bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Ya jelaslah, karena itu bahasa kepada orang yang belum pernah mendengar Alkitab, tetapi diucapkan dalam bahasanya. Dia bisa mengerti jadinya. Saya bagaimana bisa mengajar orang dalam bahasa saya, tapi orang itu tidak mengerti bahasa saya. Makanya Tuhan kasih kemampuan, waktu saya berbicara, tiba-tiba saya bisa bicara dalam bahasa orang itu, dan dia mengerti apa yang saya sampaikan. Itu adalah bahasa roh. Bukan bahasa yang keluar karena pergerakan lidah dan tidak beraturan. Tidak ada unsur tata bahasanya. 1 Korintus 14 ayat 23, karena itu mengatur supaya harus ada penerjemah. Karena kalau orang datang, semua orang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, terus orang pikir lagi ngapain? Ini seperti orang gila, kebaktian ribut dalam kebaktian. Maka dia bilang harus ada penerjemah satu-satu, jangan rame-rame supaya keteraturan dalam ibadah itu. Yang ketiga, bicara tentang nubuatan. Nah, nubuatan dalam bahasa Yunani ditulis sebagai propeteo, yang berarti meramal, melihat masa depan atau menceritakan masa depan. Nah, menarik di sini. Di Ulangan 18 ayat 20 dikatakan, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan orangnya atau olehnya, nabi itu harus mati. Nah, sekarang orang bisa bilang begini, Tuhan berbicara kepada saya, sementara yang dia sampaikan itu merupakan imajinasi dia, mungkin merupakan perasaan dia atau keinginan dia ingin sampaikan, tetapi bukan dari Tuhan. Pada zaman dahulu, kalau itu orang mengaku dari Tuhan, dan maka orang itu harus dihukum mati kalau itu tidak betul. Ulangan 18 ayat 21-22, karena itu orang yang bernubuat tetapi tidak terjadi, nggak usah didengar. Bahkan kalau itu nabi sekalipun, tetapi dia bernubuat tidak terjadi, jangan dengar orang itu. Nah, sekarang orang bisa berbicara seperti meramal nasib seseorang. Zaman dulu orang bernubuat itu secara spesifik berhubungan dengan rencana Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan bagi umatnya.
Sekarang ketemu pengusaha, orang bisa bilang bahwa oh nanti kamu sukses karena saya bisa melihat ini, bisa melihat itu. Itu semua seperti kayak peramal dan meramal nasib orang dengan tujuannya pasti nggak tahu untuk tujuan apa. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Nah, dia bilang nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan stop. Pengetahuan akan sirna. Karena dikatakan sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Dalam bahasa Inggris dikatakan knowledge itu dikasih in part dan prophecy juga in part. Maksudnya adalah sebagian-sebagian. Tidak ada seseorang pun dikasih revelation secara utuh. Hanya dikasih sebagian, Petrus sebagian, Paulus sebagian, Yakobus sebagian. Tiap-tiap orang dapat sebagian-sebagian. Nah, dikatakan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, yang tidak sempurna itu yang tadi, yang sebagian-sebagian itu akan lenyap. Nah, yang dikatakan sempurna itu bukan sempurna dalam konteks perfectionist. Sempurna itu adalah yang complete datang. Jadi harusnya when the complete tiba, yang lengkap itu tiba, yang tidak lengkap itu akan lenyap. Baru kasih keterangan anak-anak berkata seperti anak-anak, kemudian dewasa meninggalkan anak-anak. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Nah, dia bicara bahwa sekarang ini kan gambaran kita itu samar-samar, seperti cermin samar-samar. Tetapi nanti kita bisa lihat wajah kita full, lengkap, karena cerminnya sudah bersih. Dan apa yang kita kenal itu menjadi sempurna, menjadi komplit. Kata sempurna di sini bukan perfect, tetapi yang komplit. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kalau saya mau gambarkan, dia bilang begini, ada satu keadaan yang namanya lengkap, maka baik yang disebutkan tadi itu kemudian akan menjadi berhenti. Nah, saya berharap satu presentasi, karena kalau presentasi bisa lihat gerakan animasinya. Tetapi dikatakan bahwa yang sempurna datang. Ketika yang sempurna datang, nubuatan akan berhenti. Bahasa roh akan sirna. Pengetahuan akan hilang. Tetapi yang bertahan adalah iman. Terus, pengharapan, terus, dan kasih. Bahkan yang paling besar adalah kasih. Jadi yang tertinggal, sudah tinggal 3, iman, pengharapan, dan kasih. Nubuatan sudah tidak ada. Bahasa roh sudah tidak ada. Pengetahuan juga sudah tidak ada. Karena yang sempurna, yang komplit sudah datang. Apa yang komplit itu? Yaitu adalah Alkitab itu sendiri. Yang komplit adalah ketika perjanjian baru, yaitu Wahyu selesai ditulis. Itulah yang sempurna datang, maka yang tidak sempurna, yang sebagian-sebagian, itu menjadi hilang. Jadi kalau hari ini orang mengklaim mereka bisa bernubuat, mereka bisa berbahasa roh, mereka punya pengetahuan yang tersembunyi, hari ini Alkitab berkata semuanya sudah lengkap dalam firman Tuhan, sudah selesai. Yang tersisa kita punya sekarang adalah kita masih punya iman, kita masih punya pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih itu. Jadi hari ini kita sudah belajar. Kita belajar karismatik atau sejarah atau Pentakosta. Kita belajar sejarah singkat baik Pentakosta dan karismatik berdasarkan tokoh-tokoh mereka. Kita belajar doktrin utama mereka dan kita belajar bagaimana menjelaskannya dari sisi bahasa roh, dari sisi mujizat,
dan dari sisi nubuatan. Semoga kelas ini bisa membantu kita semua untuk bisa lebih memahami dan tahu bagaimana menjawabnya. Nah, sekali lagi, pelajaran ini tidak mungkin bisa membuat Anda mengerti seluruhnya tentang doktrin atau tentang gerakan Pentakosta atau karismatik. Ini hanya merupakan gambaran secara sederhana supaya bisa mengertinya. Dipelajari, didengar ulang-ulang supaya bisa mendapatkan keyakinan, dan tidak goyahlah iman kita semua akan keyakinan yang kita punya sebagai warga daripada Gereja Kristus di Indonesia. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.